menyewa, menyuruh, memaksa supaya aparat sepasang baliho itu tuh. Jadi demi apa sebetulnya? Kan nggak ada orang yang percaya bahwa itu dipasang oleh masyarakat sendiri kan. Jadi Jokowi ini betul-betul mengidap narsistik in optima forma tuh. Narsistik yang paling tinggi, yaitu memuji diri sendiri, memaksa orang lain untuk memuji dirinya dia, dan juga menyuruh orang lain untuk memamerkan pujian itu. Menurut saya yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan ini cuma dua. Bukan soal timing menurut saya. Kalau timing tuh bisa kapan aja. Karena kehidupan politik kan tetap berjalan. Kalau yang mau dikritik itu, pertama yang harus dikritik apakah dipasang di tempat-tempat yang resmi. Di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Ada titik resmi atau dipajang sembarangan jadi sampah visual. Itu kritik yang pertama. Kalau kritik yang kedua, apakah pemasangan-pemasangan ini bayar pajak? Sebab semua media luar yang dipasang, apakah itu brand atau media luar ruang untuk politik, spendingnya besar. Dan ketika spending besar, harus ngasih kontribusi ke pemerintah daerah, harus bayar pajak dong. Kalau nggak bayar pajak, ya itu yang harus kita kritik gitu. Seluruh ibu kota dihuni, disesaki oleh baliho-baliho yang isinya seragam. Terima kasih Jokowi. Dan kita tahu bagaimana aktivitas itu sebetulnya adalah pola yang sudah 10 tahun ini dipraktikkan oleh Jokowi. Itu menyewa, menyuruh, memaksa supaya aparat sepasang baliho itu tuh. Jadi demi apa sebetulnya? Kan nggak ada orang yang percaya bahwa itu dipasang oleh masyarakat sendiri kan. Jadi Jokowi ini betul-betul mengidap narsistik in optima forma tuh. Narsistik yang paling tinggi, yaitu memuji diri sendiri, memaksa orang lain untuk memuji dirinya dia, dan juga menyuruh orang lain untuk memamerkan pujian itu. Jadi terlihat satu festival of arogansi itu. Boleh kita sebut itu sebagai festival arogansi karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi memang harus diucapkan terima kasih. Kan semua indeks ekonomi memburuk, indeks keadilan memburuk, deflasi 5 bulan berturut-turut, lingkungan rusak, macam-macam, demokrasi hancur, konstitusi dipermainkan. Jadi apa yang diterima kasihkan selain bahwa dia sendiri menginginkan orang berterima kasih pada dia tuh. Jadi kita lihat ini gejala kejiwaan patetik atau patologis sebetulnya yang membuat kita menduga bahwa ada problem dengan Pak Jokowi. Ada mungkin mengalami semacam disorder mental atau disorder psychic yang berasal dari masa lalu atau dari satu kondisi yang tak mungkin dia hindari. Tetapi sebetulnya dengan cara gampang kan Jokowi bisa bilang, ya saya minta maaf karena saya berbuat banyak kesalahan atau lalai membela demokrasi. Tapi justru yang dia lakukan adalah meminta semua orang itu untuk memuji dia. Jadi pengerahan uang pada pasar, pada relawan, pada menteri, pada humas, bahkan pada petugas pemasang baliho itu semuanya adalah uang yang dikeluarkan hanya untuk mengeluarkan Jokowi di hari terakhirnya tuh, di hari-hari terakhirnya. Pada saat yang sama kita lihat kegiatan di tempat Pak Prabowo, ya, mana orang mondar-mandir dan kita nggak tahu apa perspektif orang-orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Kita menginginkan ada semacam kabinet yang utuh, tetapi kelihatannya itu tidak mungkin kita capai, dan itu yang membuat kita agak getir melihat perkembangan politik menjelang peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Selain baliho-baliho yang bertebaran, kita juga memperhatikan ini bagaimana postur kabinet Pak Prabowo yang ya kental terasa ini penuh kepentingan dengan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo mau tidak mau harus mengakomodasinya. Jadi lebih dari sekedar kecemasan untuk melihat postur kabinet di mana kelihatannya Pak Prabowo terengah-engah untuk menyusun dan mengantisipasi atau mengakomodasi bahkan seluruh kepentingan presiden sebelumnya Jokowi. Di situ kita mulai membaca bahwa arah kabinet itu kelihatannya tidak ada fokusnya tuh, karena semuanya di kampung. Tetapi kita hubungkan langsung itu dengan keinginan Jokowi untuk diingat di dalam
pemerintahan Pak Prabowo nanti buat dia berhasil. Jadi terlihat hubungan antara baliho yang dipasang hari-hari ini dan gencarnya Prabowo untuk menyaring lagi orang-orang yang mungkin dititipkan oleh Pak Jokowi di akhir masa pemerintahan dia hari-hari ini. Ini yang kita sebut sebagai mobilisasi opini publik yang biasa dilakukan oleh Hitler dulu, itu menyewa seluruh aparat dia untuk memuliakan dia sebagai Führer, sebagai penentu masa depan, sebagai orang yang mampu untuk mengeluarkan Jerman dari krisis ekonomi, krisis harga diri, krisis moral, karena berkali-kali dilecehkan oleh tetangganya dalam banyak perang. Tapi kita mau pastikan sebetulnya mental apa yang ada pada, atau kondisi psikologis apa yang ada pada Pak Jokowi hari ini, sehingga harus memamerkan dirinya sendiri dan memaksa orang untuk menerima pameran itu. Nah, kekonyolan-kekonyolan ini hendak kita batalkan sebetulnya dengan pandangan yang sudah ditulis oleh banyak peneliti asing bahwa Jokowi memang hidup di dalam kondisi psikologi yang terbelah, itu man of contradiction, yang tidak mampu untuk memastikan kapasitasnya lalu menyewa orang lain untuk melulukan kapasitasnya. Tapi sudah, itu mungkin akan berakhir dalam 3-4 hari ini, tetapi rakyat akan mencatat bagaimana uang rakyat itu dipakai untuk kepentingan, bahkan di hari-hari terakhir dari kekuasaan Pak Jokowi. Dan kemampuan kita untuk menguji apakah negeri ini akan baik-baik saja di masa depan tentu tergantung pada cara kita mempersoalkan atau memperkarakan kenekatan Jokowi untuk tetap memamerkan prestasi dia yang dibuat-buat di akhir masa jabatannya. Nah, ini kelihatan akan jadi pembicaraan netizen ke depan, juga akan jadi catatan karena majalah Tempo bahkan sudah menunjukkan data yang lebih kuantitatif bagaimana Jokowi menyogok, memaksa dan menginginkan dia dilulukan dalam hari-hari terakhir kekuasaannya.